Kita nyanyi bareng-bareng ya. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi di Bia Online kita, Bia Online Santo Justinus Paroki Cilincing. Semangat ya adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti Bia Online ini. Adik-adik, seperti biasa sebelum Bia Online kita mulai dengan berdoa. Selamat mengikuti adik-adik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih atas segala rahmat dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dalam bina iman anak pada hari ini, semoga bina iman anak ini berjalan dengan baik. Terima kasih Yesus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya kepada pedagang-pedagang merpati. Ia berkata, "Ambil semana ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari
aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kakak-kakak pendamping dan adik-adik Bina Iman yang baik, salam jumpa. Sudah tidak terasa ya, kita sekarang sampai pada Minggu Prapaskah yang ketiga. Melalui bacaan-bacaan Ekaristi yang ditawarkan oleh gereja kepada kita, Allah memberikan pesan rohani yang baik, yang istimewa kepada kita. Ada 2 hal yang ingin Frater sampaikan, sesuai dengan yang Frater renungkan untuk adik-adik dan kakak-kakak pendamping. Bacaan pertama itu dari kitab Keluaran. Tuhan Allah memberikan 10 firman kepada umat Israel dan kepada kita, umat beriman, agar dapat menjadi panduan hidup, supaya kita semakin menjadi pribadi yang baik. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, masalahnya waktu itu orang-orang Yahudi mentaati hukum-hukum ini karena takut. Karena takut Allah akan menghukum mereka lagi kalau mereka tidak mentaatinya. Jadi mereka melakukan hukum-hukum, melakukan hidup baik sesuai dengan hukum karena mereka takut akan diberikan hukuman oleh Allah. Tetapi kita sebagai umat Kristiani yang baik, kita diajak untuk mentaati hukum bukan karena takut, tetapi karena cinta. Misalnya, kita bisa mentaati orang tua kita, tetapi bukan karena takut, tapi aku mengasihi orang tuaku dan aku mencintai orang tuaku. Bacaan Injil hari ini pun memberikan pesan kepada kita supaya kita hidup beriman. Karena Tuhan Yesus ketika di bait Allah marah nih kepada orang-orang yang jualan. Dia membalikan meja, membuat cambuk dari seutas tali, dan mengusir orang-orang yang berjualan di situ. Tetapi apa? Ahli Taurat dan orang Farisi bertanya, atas alasan apa kamu melakukan semua ini? Lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa rombaklah dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Para ahli Taurat, orang Yahudi, dan semua orang Farisi meminta tanda dari Yesus. Tetapi Yesus sudah lama sebenarnya memberikan tanda, mukjizat-mukjizat, lalu kebaikan-kebaikan kepada orang miskin. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Adik-adikku yang terkasih dan kakak-kakak, kita seringkali dalam hidup beriman menuntut tanda agar iman kita semakin kuat. Namun, ketika kita meminta tanda, justru itulah kedangkalan rohani kita. Oleh karena itu, dalam sabda Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika bangkit, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu patut kita renungkan. Marilah kita bersama-sama hidup beriman, juga taat kepada peraturan karena cinta, agar kita dapat semakin dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam masa Prapaskah ini. Kita siapkan batin kita untuk menuju kebangkitan dan sengsara Tuhan. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga bina iman anak ini berjalan dengan lancar. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, supaya hari-hari ke depan Kau bolehkan kami dapat belajar dengan baik dan diberikan kesehatan. Bunda Maria, Bunda segala bangsa yang dan suku, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, adik-adik biar online kita sudah selesai. Sudah bergembira kan tadi kita? Adik-adik jangan lupa ikuti biar online kita selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap rajin berdoa. Jangan lupa pakai maskernya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.